Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto, channel Taritan Fadli. Insya Allah channel yang istimewa teman-teman. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman di sore ini, hari Jumat, sore Jumat ya. Semoga hari ini, sore ini teman-teman selalu diberkahi dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin teman-teman. Teman-teman, di video saya sebelumnya kita bicara tentang pemimpin dan kemudian terkait dengan seorang kandidat Prabowo Subianto ya. Dan hari ini saya akan mengupas teman-teman yang beberapa waktu yang lalu, kurang lebih hanya 2 hari yang lalu, kita lagi dihebohkan dengan berita bahwa salah satu menteri Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem ya, yang kebetulan beliau menjabat sebagai sekjen Partai Nasdem, yaitu Bapak Joni G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G, dan angkanya tidak main-main teman-teman, angkanya sangat besar. Yang disangkakan di situ membuat kerugian, ditaksir membuat kerugian negara, merugikan negara setidak-tidaknya 8,2 triliun. 8,2 triliun ini kalau dibuat program sosial tentunya insya Allah akan mengcover hampir semua desa di Republik kita. Insya Allah tuh teman-teman. Ya, apapun maksud dan tujuan penetapan tersangka ini, mau kita pro ataupun kontra dalam konteks ini, tentunya ketika bicara tentang kasus korupsi adalah kejahatan kemanusiaan teman-teman. Karena apa? Saya bilang kejahatan kemanusiaan karena dampaknya itu sangat besar. Korbannya itu tidak hanya 1 orang, 2 orang, ataupun hanya pemerintah. Dalam hal ini adalah yang pengelolanya adalah Kementerian Keuangan, tidak. Tapi yang menjadi korban adalah rakyat dan bangsa negara Republik Indonesia. Itu adalah korbannya. Sehingga kita layak kemudian mengatakan bahwa kasus korupsi ini adalah kasus korupsi ya, semuanya adalah penjahat kemanusiaan. Makanya beberapa pihak ada yang bilang seyogyanya dihukum mati. Kalau kita juga tidak berpikir ke situ, karena bagaimanapun juga kita akan menjaga hak asasi manusia, bahwa manusia adalah sebagai manusia, begitu teman-teman. Oke teman-teman, penetapan kasus itu tentunya di tanggal 17 kemarin membuat peta politik nasional ini menjelang Pilpres di 2024 itu semakin memanas teman-teman. Saudara kami Joni Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Joni Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilalui. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Sebenarnya harus mengkaji ulang apakah itu benar. Saya pikirkan ulang. Dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi.
jauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Nggak tahu siapa yang garansi bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan kepingin sesat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar, memang dapat kehadiran kita. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat, timur, atas, bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex specialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Terlebih hubungan antara Partai Nasdem, dengan pemerintah yang ini dikomandoi oleh Presiden Jokowi itu semakin panas dingin, tensinya bahkan bisa naik panasnya. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa Partai Nasdem ini adalah partai koalisi pemerintah dari 2014, 2019, dan sampai 2024. Dan pendukung utama bahkan selain partai PDIP dengan Golkar, teman-teman. Jadi ini sangat menarik bagi kita bersama ya, untuk kita kaji bersama. Penetapan ini terjadi di tahun awal politik, awal-awal tahun politik ini. Kemudian banyak pihak yang mengatakan bahwa ini tidaklah murni hanya sebagai kasus hukum, tapi ada irisannya dengan ada irisannya dengan persoalan politik dan kekuasaan. Sah-sah saja semua pihak itu bisa menilai seperti itu. Sah-sah saja semua pengamat kita sebagai masyarakat menilai itu bagian dari dinamika kita dalam berdialektik, bagian dari dinamika kita dalam mencari jawaban-jawaban lewat imajinasi kita, logika kita dalam berpikir, teman-teman. Itu hak sah-sah saja, namun jangan kemudian sampai mengatakan bahwa pasti itu. Jangan seperti itu. Kita hanya kemungkinan, bahasanya adalah kemungkinan gitu. Karena sudah dibantah oleh banyak pihak, oleh Pak Mahfud MD pun, kemudian Presiden Jokowi juga hormati kasus hukum, itu adalah kasus hukum, jalankan. Tidak bicara tentang apa keputusan setelah itu, apakah akan ada reshuffle kabinet ataupun bagaimana, tidak. Walaupun hari ini PLT dari Menteri Kominfo ini adalah Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Jadi kita bisa pastikan nanti insya Allah pasti akan ada reshuffle kabinet, dan Nasdem pun mengatakan bahwa mereka siap keluar dari barisan kalau memang itu yang diinginkan. Dan Nasdem pun dengan legowo tidak mau menyodorkan nama pengganti. Ini istimewa nih. Jadi
saya yakin Nasdem ini berpikir gentle dan berpikir sebagai seorang petarung ya. Bahkan kalau boleh saya sarankan, tarik saja. Biar Nasdem ini lebih leluasa dan kandidatnya itu lebih leluasa berbicara, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Apalagi memang sudah dicap sebagai antitesa dari pemerintah, yaitu Anies Baswedan. Jadi kalau bicara soal kasus ini kan pertama kali Pak Joni ini diperiksa tanggal 14 ya, Februari 2022, dan kemudian yang kedua tanggal 15 Maret 2023, dan tanggal 17 langsung ditetapkan, ketika diperiksa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Jadi perjalanannya memang agak panjang, dan itu memang sebelum penetapan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden Republik Indonesia, jadi dari Partai Nasdem yang bulan Oktober. Ada kemungkinan itu bisa dikaitkan, ada kemungkinan juga tidak. Murni bicara tentang kasus hukum. Namun karena ini adalah tahun politik, sah-sah saja semua pihak berpikir seperti itu. Dan saya pun juga akan mencoba begitu, menganalisis bahwa kemungkinannya ada irisan-irisan politiknya atau kekuasaannya. Kenapa? Karena kalau boleh saya mengkaji, kita lihat bagaimana perjalanannya Anies untuk dijadikan sebagai calon presiden dari partai, dari salah satu partai, itu perjalanannya panjang, teman-teman. Ketika awal-awal sebelum ditetapkan oleh Partai Nasdem, Anies ini hampir terkena dijerat kasus korupsi Formula E, dan bahkan banyak menduga memang sengaja itu digulirkan untuk menjegal Anies, pencalonan Anies. Bahkan semua pihak menilai begitu. Walaupun pada akhirnya yang membuat KPK itu terbelah dalam penetapan, akan ditetapkannya Anies sebagai tersangka, dan beberapa pihak tim penyidik KPK ini menilai bahwa belum cukup bukti, sampai akhirnya KPK terbelah, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika berlihat dari secara figur mungkin tidak ada celah korupsinya, kasusnya, siapa yang dihantam? Kemungkinan adalah partai pengusungnya. Nah, ini hanya bicara soal kemungkinan ya. Jadi kita hanya berimajinasi saja sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang ingin mencoba untuk memecahkan atau mengkoneksikan satu variabel dengan variabel lainnya, teman-teman. Komunikasi ataupun hubungan itu, memang hubungan antara Nasdem dengan pemerintah itu memang renggang banget hari ini. Walaupun kemudian dari pihak istana bilang tidak ada masalah, kemudian Bang Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem juga tidak ada masalah, hubungannya baik-baik saja, tentunya oke, paham. Namun genderang perang itu dimulai ketika Presiden Jokowi memanggil ataupun mengundang partai-partai koalisi pemerintah ke istana minus Nasdem. Dan itu sudah saya kupas di video saya sebelumnya, teman-teman. Di situ sudah jelas bahwa Nasdem tidak diundang, dan diamini oleh Presiden bahwa memang Nasdem tidak diundang dikarenakan sudah memilih jalannya sendiri ataupun koalisinya sendiri dengan mencalonkan Anies sebagai presiden dan membuat koalisi perubahan. Di situ kita bisa tarik ke belakang sampai kita tarik ke depan sampai hari ini, penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus BTS 4G yang bernilai kerugian 8,2 triliun, teman-teman. Terlepas dari semua itu, tentunya kita berharap siapapun rezimnya, janganlah kemudian hukum itu dijadikan sebagai instrumen politik untuk menggepuki bahasanya, ataupun untuk mematahkan lawan politik ataupun pihak lain
untuk menang. Walaupun ya kita pahami teman-teman, dalam konteks politik tidak ada yang namanya lawan abadi ataupun sahabat ataupun kawan abadi, tidak ada. Yang abadi adalah kepentingan. Dan ketika kita melihat apapun, mengkaji main civilian, ya semua apapun berhak untuk dilakukan, layak-layak saja, cara apapun dilakukan. Begitulah kemudian bicara soal politik. Namun pada dasarnya politik itu baik. Oke teman-teman, setelah penetapan itu, ya, Ketua Umum Partai Demokrat, Partai Nasdem, ya, kok Demokrat sih? maaf, Partai Nasional Demokrat, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Nasdem, ya, konferensi pers di gedung kantor Nasdem. Beliau berkata bahwa menghormati proses hukum yang terjadi, dan beliau tidak berpikir bahwa ini ada irisan politik atau intervensi politik. Beliau berpikir positif bahwa ini memang benar-benar murni persoalan kasus hukum. Walaupun beliau berkata, ya entah hari ini atau hari besok, ketika memang ada, ya kita akan bersedih lagi. Nah, begitulah kemudian teman-teman. Jadi dengan bahasa itu tentu kita bisa mengartikan bahwa memang ini tidak kemungkinan tidak hanya murni bicara tentang kasus hukum, tapi ini juga bentuk peringatan bagi Nasdem karena sudah memilih koalisi yang berbeda. Inilah konsekuensi yang harus diterima oleh Nasdem ketika Nasdem memutuskan Anies Baswedan yang notabene adalah sebagai antitesanya Presiden Jokowi diusung menjadi kandidat Presiden Republik Indonesia. Dan saya mengutip apa yang dikatakan oleh saya tadi sempat baca di Instagram, ya. Ketua Umum Demokrat AHY berkata, saya nanti capturekan, bahwa penetapan kasus Johnny G. Plate ini sebagai tersangka itu sebenarnya adalah ada kemungkinan untuk merusak ataupun membongkar koalisi perubahan. Karena kemungkinan yang akan dibongkar itu tidak mungkin partai PKS ataupun Demokrat. Kenapa saya bilang begitu? Karena PKS adalah oposisi yang memang sejak awal dari 2014 sampai hari ini konsisten sebagai oposisi pemerintah yang selalu berbeda dengan pemerintah. Dan Partai Demokrat sejak awal sampai hari ini, walaupun memang di 2019 hampir saja ketua umumnya menjadi menteri, walaupun tidak jadi, akhirnya sudah memutuskan menjadi partai penyeimbang. Jadi di tengah-tengah antara oposisi dan pro pemerintah. Jadi di tengah-tengah antara koalisi yang pemerintah dan oposisi, teman. Dengan kata lain bahwa tidak mungkin kemudian dua partai ini yang diganggu. Kemungkinannya siapa yang akan diganggu? Pastinya Nasdem. Kenapa? Karena Nasdem adalah koalisi pemerintah yang memang benar-benar tahu betul seperti apa jalannya. Dan hari ini sampai hari ini pun Partai Nasdem masih punya 3 menteri, ya, 3 menteri di kabinet Presiden Jokowi hari ini. Ketika sudah hilang 1 berarti tinggal 2, teman-teman. Ya, tinggal 2 karena yang 1 sudah di PLT-kan ke Prof. Mahfud MD. Oke teman-teman, saya katakan lagi ya, terlepas dari persoalan ini kemudian ada irisannya dengan politik ataupun kekuasaan, yang dinamakan korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan. Saya katakan lagi bahwa ini menjadi momok momok bagi bangsa kita, momok bagi kebangsaan kita, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang mundur, bahkan tidak hanya 1 langkah dan bahkan bisa berlangkah-langkah, teman-teman, yang merusak kepintaran kita, kecerdasan kita sebagai
sebagai anak muda ya tentunya, karena ketika kita dipertontonkan dengan hal semacam ini pasti ada banyak orang yang berkata saya ingin menjadi ini dan itu karena ada ya tujuannya ada contoh dan ini dan itu, sehingga mereka ingin melakukan ini. Kita berharap teman-teman, apalagi ini adalah tahun politik, siapapun kalian, siapapun kita yang mencalonkan diri, baik itu di caleg ataupun nanti juga ketika di 2024 ditetapkan sebagai presiden dan diambil sumpahnya dan akhirnya membentuk kabinet, mari bentuklah kabinet yang itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang punya integritas tinggi, tidak hanya cerdas, tidak hanya pintar, tidak hanya dekat dengan rakyatnya, tapi orang-orang yang benar-benar punya integritas tinggi, tanggung jawab tinggi, loyalitas tinggi untuk bangsa dan negara, untuk rakyatnya. Jangan sampai nilep duit rakyat itu sepeser pun, 1 rupiah pun bahkan. Jadi kita bersama-sama mari jaga bangsa kita, jaga negara kita, jaga amanat dari founding fathers kita, pejuang-pejuang kita di masa lalu, bahwa mereka menginginkan bangsa ini bangsa besar. Kelak nanti anak cucu kita akan menikmati hasilnya, bukan digarongi teman-teman. Saya berharap seperti itu. Dan yang terpenting adalah ketika disumpah, jaga betul sumpahnya, karena sumpah kalian tidak hanya bersumpah kepada kami sebagai rakyat, tapi sumpah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin hari ini kalian tidak tidak ada dampaknya, hanya dihukum tanpa dirampas asetnya, nanti di akhirat nanti kalian juga akan dihabisi sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berkomentar, ingin berdiskusi, tulis kolom komentar. Yang tidak setuju silahkan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, harapannya subscribe karena tidak dipungut biaya, gratis. Like and share juga, dan tombol loncengnya untuk notifikasi video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.